Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait intermittent fasting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, dalam hal ini Ibu Irma SKM MKes, dan tentu saja teman-teman sekalian yang turut berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk mempresentasikan terkait apa sih intermittent fasting ini dan mempelajari, menjelaskan lebih dalam terkait hal-hal penting terkait intermittent fasting. Kepada saudara-saudari Nur Ismi Syakira Narasli, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian intermittent fasting. Nah, intermittent fasting atau IF atau berpuasa berselang adalah metode pengaturan pola makan yang mengatur waktu makan dan waktu berpuasa dalam periode tertentu tanpa mengubah jenis makanan secara signifikan. Nah, fokus utama IF ini bukan pada pembatasan jenis makanan, melainkan pengaturan waktu kapan seseorang boleh makan dan kapan harus berpuasa. Next. Ya, prinsip intermittent fasting. Nah, adapun aspek pertama yaitu periode berpuasa. Nah, di periode puasa ini, asupan kalori dihentikan atau dibatasi dengan sangat rendah. Nah, dengan periode berpuasa ini terjadi penurunan insulin dan peningkatan pembakaran lemak sebagai sumber energi. Nah, selain itu, puasa juga merangsang proses autofagi, yaitu pembersihan atau perbaikan sel-sel yang rusak. Nah, yang kedua yaitu aspek periode makan. Nah, di periode makan ini, tubuh kembali mendapatkan energi dan zat gizi yang seimbang. Dan tetapi, di saat individu memakan asupan mencakup yaitu protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral. Nah, di saat periode makan ini, kualitas makan menentukan keberhasilan intermittent fasting yang individu lakukan. Yang ketiga yaitu aspek konsistensi, di mana aspek konsisten yaitu eh, metabolik memerlukan waktu agar tubuh terbiasa dengan pola makan yang baru. Selain itu, intermittent fasting baru terlihat setelah minimal 2 minggu atau hingga 1 bulan pelaksanaan intermittent fasting ini terlaksana dengan rutin. Nah, yang terakhir yaitu intermittent fasting ini dilakukan jika tidak dilakukan dengan konsisten dapat menyebabkan gangguan metabolik di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pola intermittent fasting. Yang pertama itu time resisted, yaitu TRF, merupakan pola yang paling umum diterapkan. Dalam metode ini, seseorang membatasi waktu makan harian hanya pada waktu tertentu. Misalnya 8 jam dalam sehari itu digunakan untuk makan dan sisanya 16 jam digunakan untuk berpuasa. Dan TR, TRF ini efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, pola yang kedua yaitu ada alternative day fasting. Nah, atau ADF. ADF ini pola makan individu berganti antara 1 hari makan pola normal dan 1 hari berpuasa. Namun metode ini menuntut untuk disiplin tinggi karena pada hari-hari awal penerapan akan terjadi masalah kelaparan. Nah, yang ketiga yaitu modified fasting yaitu atau bisa disingkat dengan MF.
sering digunakan dalam pendekatan diet yaitu 5:2, di mana 5 hari digunakan untuk makan normal dan 2 harinya pembatasan energi. Nah, di MF ini membuktikan penurunan massa lemak tubuh tanpa mengurangi massa otot serta memperbaiki aktivitas insulin. Nah, yang ketiga yaitu ada whole day fasting, di mana pola ini melibatkan puasa penuh selama 24 jam, satu atau 2 kali seminggu. Dengan meski demikian, metode ini membutuhkan pengawasan medis bila dilakukan pada jangka panjang, terutama bagi individu dengan kadar gula darah yang rendah atau tekanan darah yang tidak stabil. Nah, yang terakhir ada fasting mimicking diet, yaitu bisa disingkat dengan FMD, adalah inovasi terbaru dalam intermittent fasting, di mana seseorang mengkonsumsi makanan kalori dan protein yang rendah dalam jumlah terbatas selama 3 sampai 5 hari untuk meniru efek biologis puasa total. Metode ini dikembangkan untuk mempertahankan manfaat metabolik puasa tanpa harus benar-benar tidak makan. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan di materi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih mekanisme kerja di dalam tubuh dan manfaat dari intermittent fasting ini. Kepada Saudari Rizky Amalia, saya persilakan. Baik, eh, materi selanjutnya yaitu ada perubahan sumber energi di mana 8 sampai 12 jam setelah makan tubuh kita itu akan memakai glukosa dan glikogen hati sebagai sumber energi utama, di mana glikogen menipis dan akan terjadi lipolisis sehingga terjadi gliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, dan hati akan mengubah asam lemak menjadi badan keton sebagai sumber energi utama bagi otak yang dinamakan metabolic switch. Yang kedua itu ada aktivasi jalur energi seluler, di mana terjadi penurunan glukosa dan asam amino sehingga rasio AMP dan ATP naik dan terjadi aktivasi AMPK. Yang di mana AMPK ini menghambat sintesis protein dan merangsang autofagi. Dan mTOR ini akan terhambat sehingga menurunkan sintesis protein dan memperlambat penuaan sel. Ada pula sirtuin yang meningkat sehingga mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan efisiensi mitokondria. Yang ketiga itu ada penyesuaian hormonal yang dimana pada saat fase makan, insulin itu akan meningkat dan mendorong penyimpanan glukosa dan lemak. Sedangkan pada fase puasa itu insulin menurun dan glukagon meningkat sehingga glikogen dipecah dan lemak dioksidasi dan terbentuk beta hidroksibutirat dan asetoasetat yang menghasilkan energi dan sinyal aktif BDNF untuk fungsi syaraf. Yang keempat itu ada pengaturan ritme sirkadian yang dimana intermittent fasting itu membantu sinkronisasi waktu makan dengan ritme biologis tubuh sehingga meningkatkan sensitivitas insulin dan efisiensi metabolisme. Yang kelima ada regulasi hormon dan inflamasi yang dimana hormon leptin itu menurun dan adiponektin itu meningkat sehingga terjadi keseimbangan energi dan efek antiinflamasi. Dan ada pula aktivasi PPAR alfa dan FGF21 yang meningkatkan metabolisme lemak dan efisiensi sel. Mungkin itu saja materi dari mekanisme kerja dalam tubuh. Selanjutnya manfaat dari intermittent fasting. Next.
Yang pertama, manfaat intermittent fasting. Yang pertama itu ada menurunkan berat badan dan memperbaiki komposisi tubuh. Intermittent fasting itu membantu membakar lemak tubuh karena tubuh beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi saat berpuasa. Yang kedua itu meningkatkan sensitivitas insulin dan keseimbangan glukosa darah, di mana dengan mengatur pola makan, kadar gula darah menjadi lebih stabil dan risiko resistensi insulin menurun. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah dan memperbaiki profil lipid. Dengan berpuasa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL serta tekanan darah sehingga baik untuk kesehatan jantung. Yang keempat itu menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Uh, Intermittent fasting itu mengurangi pembentukan radikal bebas dan meningkatkan mekanisme pertahanan sel. Yang kelima itu meningkatkan fungsi otak dan kognitif. Puasa juga meningkatkan produksi brain derivative neurotrophic factor atau BDNF yang berperan dalam kesehatan dan fungsi sel saraf. Dan yang terakhir itu menjaga kesehatan usus dan mikrobiota. Intermittent fasting juga membantu menyeimbangkan bakteri baik di saluran pencernaan yang penting untuk metabolisme dan imun tubuh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih dampak dan resiko dari intermittent fasting ini sendiri, serta bagaimana kita dalam menerapkan strategi penerapannya. Nah, saya akan menyerahkan penjelasan tersebut kepada Saudari Kasra Agustina. Kepada Saudari. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak dan risiko intermittent fasting. Yang pertama ada dampak positif intermittent fasting, hampir sama dengan manfaat intermittent fasting yang dijelaskan tadi. Jadi dampak positif dari intermittent fasting ini yang pertama berdampak pada komposisi tubuh dan berat badan. Nah, intermittent fasting ini terbukti dapat membantu menurunkan berat badan, lemak tubuh, dan lingkar pinggang, terutama pada orang dengan berat badan berlebih atau biasa kita kenal dengan obesitas. Penurunan berat badan juga terjadi karena adanya pengurangan waktu makan yang menyebabkan tubuh mengalami defisit energi tanpa harus membatasi kalori secara ketat setiap hari. Kemudian yang kedua, ada berdampak pada metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Nah, intermittent fasting ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan insulin puasa, serta meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Hal ini membuat tubuh lebih efisien menggunakan glukosa dan menurunkan resiko terjadinya diabetes meletus tipe 2. Kemudian yang ketiga ada berdampak pada profil lemak darah atau lipid. Nah, intermittent fasting ini juga berdampak baik pada kadar lemak darah. Penelitian juga menunjukkan adanya penurunan kolesterol total, LDL atau lemak jahat, dan trigliserida, serta peningkatan kadar HDL atau lemak baik. Kemudian ada yang keempat, penurunan tekanan darah. Intermittent fasting ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kemungkinan karena berat badannya itu berkurang, sensitivitas insulin membaik, dan metabolisme tubuh juga menjadi lebih seimbang. Next. Nah, selanjutnya ada dampak negatif atau risiko dari intermittent fasting ini. Yang pertama, ada efek samping jangka pendek. Nah, di awal penerapan intermittent fasting ini, sebagian orang bisa mengalami keluhan seperti sakit kepala, pusing, lemas, sulit fokus, dan susah tidur. Hal ini biasanya karena tubuh masih beradaptasi terhadap perubahan waktu makan dan kadar gula darah yang menurun saat puasa. Kemudian ada resiko gangguan metabolik dan hormonal. Nah, intermittent fasting ini dapat memengaruhi hormon tubuh
terutama pada perempuan yang dapat mengganggu siklus menstruasi dan berisiko menyebabkan hipoglikemia pada penderita diabetes. Kemudian ada risiko psikologis, dapat meningkatkan potensi perilaku makan tidak sehat seperti makan berlebihan setelah puasa dan perubahan suasana hati. Next. Nah, selanjutnya ada strategi dalam penerapan intermittent fasting ini. Yang pertama yaitu menentukan waktu makan yang sesuai. Dengan menentukan waktu makan yang cocok dengan aktivitas dan pola hidup setiap individu. Misalnya pola 16:8 dengan puasa 16 jam dan makan 8 jam atau 14:10 yaitu puasa selama 14 jam kemudian 10 jamnya itu digunakan untuk makan. Nah, waktu makan yang konsisten ini dapat membantu menjaga kadar gula darah, hormon lapar dan membuat tubuh lebih mudah beradaptasi. Kemudian yang kedua ada memulai secara bertahap. Untuk pemula, sebaiknya mulai dengan durasi puasa yang lebih pendek, misalnya 12 jam, lalu perlahan diperpanjang menjadi 10 jam, 8 jam waktu makan. Kemudian ada yang ketiga, memperhatikan kualitas dan kecukupan gizi. Meskipun fokus intermittent fasting ini pada waktu makan, kualitas makan itu juga sangat penting. Dengan memilih makanan bergizi seperti sayur, buah, protein, lemak sehat, dan menghindari gula yang berlebih. Kemudian yang keempat, pemantauan dan penyesuaian pribadi. Setiap orang ini memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Kemudian sebaiknya melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi fisik, energi, dan juga pola tidur. Nah, jika muncul keluhan, sesuaikan kembali pola puasa agar tetap aman dan nyaman. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih isu dan kontroversi terkait penerapan intermittent fasting ini, serta bagaimana dampak sosial dan tren gaya hidup yang sedang berlaku di masyarakat. Saya serahkan materi ini untuk dijelaskan kepada Saudari Multasam. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang apa itu intermittent fasting dan mekanismenya. Jadi, kita akan bahas isunya. Seiring meningkatnya popularitas intermittent fasting itu, muncul berbagai isu dan kontroversi ilmiah yang berkaitan dengan keamanan, efektivitas, dan dampak sosial dari penerapannya. Salah satu isu terkini yang banyak mendapat perhatian adalah resiko kematian kardiovaskular pada individu dengan jendela makan terlalu singkat. Nah, penelitian yang dipresentasikan dalam American Heart Association itu menemukan bahwa orang yang hanya makan dalam jendela waktu kurang dari 8 jam per hari itu memiliki resiko kematian akibat penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki jendela makan lebih panjang, yaitu 12-16 jam. Hal ini dikarenakan secara fisiologis pembatasan waktu makan yang terlalu ekstrim itu dapat menyebabkan disregulasi metabolik, termasuk peningkatan kadar hormon stres atau kortisol, fluktuasi tekanan darah, serta gangguan keseimbangan elektrolit yang dimana ini dapat berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung. Kemudian yaitu yang kedua, muncullah pertanyaan bahwa apakah efek positif dari intermittent fasting ini itu benar-benar unik atau berbeda atau hanya sekedar akibat defisit kalori. Perdebatan ilmiah muncul terkait mekanisme utama di balik manfaat IF ini. Beberapa studi itu menunjukkan bahwa ketika total asupan energi disamakan, hasil terhadap penurunan berat badan dan profil metabolik itu tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara IF dan pembatasan kalori konvensional. Jadi sederhananya tuh misal teman-teman mau
program IF atau program defisit kalori biasa, ketika total energinya disamakan itu tidak ada perbedaan signifikan antara hasil dari IF ataupun defisit kalori biasa. Jadi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa IF lebih baik daripada defisit kalori konvensional biasanya. Kemudian yang ketiga itu ada efek samping dan risiko klinis yang sering diabaikan. Walaupun IF ini tuh sering dipromosikan sebagai metode yang aman dan alami, namun sejumlah studi menunjukkan adanya efek samping fisiologis dan psikologis yang perlu diwaspadai. Efeknya itu seperti sakit kepala, gangguan tidur, pusing, gangguan pencernaan, dan penurunan massa otot tanpa lemak. Justru yang berkurang itu ototnya, bukan lemaknya. Padahal lemaknya yang mau diturunkan kan. Ini tuh efeknya ini parah pada kondisi orang yang menjalani program IF tapi mengabaikan asupan gizi seimbang. Pada saat dia waktunya buka atau pada saat waktunya dia sudah makan, dia makannya sembarang, tidak menerapkan asupan gizi seimbang sehingga terjadilah penurunan massa otot. Kemudian ada kontroversi penerapan pada populasi rentan. IF ini itu tidak selalu aman diterapkan pada semua kelompok, apalagi pada kelompok rentan seperti wanita hamil, lansia, dan individu dengan penyakit kronis. Pada penderita diabetes, misalnya, puasa berkepanjangan itu dapat memicu hipoglikemia berat. Nah, pada wanita, asupan energi yang terlalu rendah itu dapat mengganggu hormon reproduksi dan siklus menstruasi. Efeknya tuh lebih buruk pada lansia dikarenakan adanya penurunan massa otot dan densitas tulang. Next. Kemudian isu yang kelima itu ada variasi kualitas penelitian dan tantangan metodologis. Meskipun jumlah penelitian mengenai IF ini tuh meningkat pesat, namun kualitas metodologi antar studinya tuh masih sangat bervariasi. Sebagian besar studi itu memiliki durasi pendek, yaitu hanya 4-12 minggu, kemudian ukuran sampelnya terbatas, dan menggunakan metode self-reporter dalam pencatatan asupan makanan yang berpotensi menimbulkan recall bias. Kemudian yang keenam, itu ada sinkronisasi intermittent fasting dengan ritme sirkadian. Konsep chrononutrition itu menekankan pentingnya sinkronisasi antara waktu makan dan ritme biologis tubuh. Pada makan pagi hingga siang hari itu memberikan hasil metabolik yang lebih baik terhadap sensitivitas insulin dan tekanan darah dibandingkan pada malam hari. Oleh karena itu, waktu makan yang tepat itu merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan IF, bukan hanya lamanya periode puasa. Kemudian, selain dampak fisiologis tadi, ternyata IF juga itu menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Next. Nah, kita beralih ke dampak sosial dan tren gaya hidup intermittent fasting. Intermittent fasting ini tidak hanya berkembang sebagai strategi diet, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan gaya hidup global. Popularitasnya itu meningkat pesat berkat promosi melalui media sosial dan dukungan influencer kesehatan di luar sana, sehingga memunculkan perubahan dalam perilaku makan, citra tubuh, serta interaksi sosial masyarakat modern. Yang pertama itu dikarenakan motivasi estetika dan citra diri. Praktik IF ini itu seringkali dipicu oleh motivasi estetika seperti keinginan untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki citra tubuh. Ada studi yang dilakukan di Arab Saudi pada partisipasi dewasa itu ditemukan bahwa partisipan yang menjalani IF itu mengalami peningkatan signifikan dalam kepuasan dan apresiasi terhadap tubuhnya itu setelah menjalani program IF. Kemudian yang kedua ada pengaruh komunitas dan media sosial. Ini sudah pasti dikarenakan tren IF itu banyak berkembang melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang seringkali menampilkan transformasi tubuh, di mana para konten kreator di luar sana itu isi kontennya itu menampilkan berat badannya sebelum menjalani IF dan berat badannya setelah menjalani IF, di mana terdapat perubahan berat badan sehingga dia mencapai proporsi tubuh yang ideal. Hal ini pasti akan menginfluence atau mengajak teman-teman di luar sana untuk melakukan program yang sama. Kemudian ada integrasi dengan gaya hidup sehat.
Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa individu yang menerapkan IF ini memang cenderung menjalani gaya hidup yang lebih sehat secara keseluruhan dibandingkan orang yang tidak menjalani IF. Kemudian next. Nah, meskipun IF itu menawarkan sejumlah manfaat, ternyata penerapannya itu dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan sosial dan budaya. Beberapa individu itu melaporkan kesulitan mempertahankan jadwal makan saat menghadiri acara sosial ataupun acara keluarga atau kegiatan keagamaan, di mana acara-acara tersebut pasti ada jamuan, ada acara makan. Jadi ketika individu yang menjalani IF itu datang hadir di acara seperti itu, dan waktu makannya belum dimulai, dia pasti akan dilema apakah uh, ikut makan bersama ataukah tetap melanjutkan program IF-nya. Kemudian ada aktivitas fisik dan keseimbangan energi. Hasil survei nasional yang dilakukan di Tiongkok itu menunjukkan bahwa individu yang menjalani IF itu lebih cenderung melakukan aktivitas fisik dengan intensitas rendah. Hal ini dikarenakan tubuhnya beradaptasi terhadap pengurangan asupan energi. Dikarenakan asupan energinya kurang, otomatis dia tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Kemudian yang berikutnya yaitu ada komersialisasi dan etika tren gaya hidup. Ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, di mana tren IF ini dipengaruhi oleh komersialisasi industri kesehatan dan diet. Banyak influencer dan perusahaan nutrisi memasarkan IF sebagai gaya hidup premium yang menjanjikan hasil cepat, seringkali tanpa dasar ilmiah yang kuat. Nah, narasi komersial ini itu bersiko mengaburkan batas antara promosi kesehatan berbasis bukti dan pemasaran berbasis citra tubuh. Fenomena ini kemudian menimbulkan dilema etis mengenai tanggung jawab sosial dan penyebaran informasi kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial itu harus pintar untuk menyaring dan menerima informasi, apalagi mengenai intermittent fasting ini, apakah betul informasi yang diberikan itu hasil nyata ataukah hanya hasil yang dibuat-buat atau yang dibesar-besarkan untuk menarik konsumen agar melakukan program yang sama untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Saya rasa cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Baik, teman-teman, itulah tadi segala hal yang dianggap penting terkait intermittent fasting ini. Nah, ini adalah poster dari kelompok kami, kelompok 2, terkait intermittent fasting, yang dimana segala materi-materi sebelumnya itu kami rangkum menjadi satu dalam sebuah poster, dimana dapat disimpulkan bahwa intermittent fasting itu adalah berpuasa berseling. Intermittent fasting itu fokus pada pengaturan waktu makan dari makanan tersebut. Nah, kemudian prinsipnya itu yang pertama adalah bagaimana periode berpuasa atau fasting window. Kedua itu bagaimana yaitu feeding window. Kemudian konsistensi terhadap pelaksanaannya. Ini tentu penting karena konsistensi adalah hal yang paling dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian jenis-jenis pola IF atau intermittent fasting itu ada beberapa, yaitu TRF, AFD, MF, whole day fasting, mixing diet atau FMD. Ini tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan setiap individu. Kemudian mekanisme kerja di dalam tubuh itu ada juga tertera pada poster ini. Kemudian manfaat intermittent fasting itu yang pertama adalah menurunkan berat badan dan memperbaiki komposisi tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin dan keseimbangan glukosa darah, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki profil lipid. Kemudian menurunkan peradangan serta menguatkan fungsi otak dan kognitif dan menjaga kesehatan usus dan mikrobiota dan mikroba usus. Kemudian adapun dari manfaat intermittent
risiko yang dapat kita alami dalam penerapannya. Yang pertama itu adalah efek samping jangka pendek, biasanya terjadi mual ataupun lemas karena ketidakterbiasaan dalam penerapannya, kemudian gangguan hormonal dan risiko psikologis. Nah, dampak sosial dari tren intermittent fasting ini juga pasti selalu ada dan tidak jauh dari masyarakat. Yang pertama itu estetika dan citra diri, kemudian pengaruh komunitas, media sosial, integrasi dengan gaya hidup, tatanan sosial dan kulturasi dari seorang yang menerapkannya, dan aktivitas fisik yang diterapkan. Kemudian terkait isu dan kontroversi dari intermittent fasting ini, ada yang pertama adalah terjadi resiko kardiovaskular, efek IF maupun diet kalori yang lainnya, kemudian resiko klinis, kemudian kualitas riset dan ritme sirkulan serta dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari intermittent fasting ini. Jadi pada intinya adalah intermittent fasting ini menekankan pada bagaimana kita mengatur waktu makan dan waktu berpuasa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 2 kelas B terkait intermittent fasting. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.